Pemirsa, dunia pendidikan di Kabupaten Bengkulu Utara mendadak gempar. Puluhan siswi di SMP Negeri 1 di Bengkulu Utara kedapatan berperilaku aneh dengan melukai tangan dengan senjata tajam. Selain tren di media sosial, faktor lingkungan dan krisis identitas menjadi latar belakang aksi pelajar tersebut. Aksi nekat para siswa yang melukai tangan dengan senjata tajam diduga karena ikutan tren di media sosial. Faktor lingkungan dan krisis identitas menjadi latar belakang aksi yang dilakukan para pelajar tersebut. Menurut Kepala SMPN 1 Sri Utami, kasus ini terungkap setelah salah seorang guru mendapati seorang siswi dengan luka sayat di tangan kiri. Setelah melakukan razia ke seluruh kelas, pihak sekolah mendapati sebanyak 52 siswi yang ternyata melakukan hal serupa. Atas temuan ini, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan unit PPA Satreskrim Polres Bengkulu Utara, bahkan psikolog untuk mendampingi pemeriksaan para siswi tersebut. Kemarin diadakan seakan tanda tangan MOU perjanjian dengan pihak sekolah dengan wali muridnya, dengan yang pelakunya ini. Bahwa kejadian itu tidak di sini. Dan untuk pencegahan selanjutnya, kami kemarin di hari Kamis sudah mengundang seluruh wali murid dari 800 sekian hari ini, intinya menyampaikan bahwa kejadian ini jangan terulang di anak yang belum terjadi. Selanjutnya, pencegahan preventif kami, biasanya kami mengadakan razia hanya untuk rambut, potong kuku, dan sebagainya. Sekarang di dalam tas, mulai detik hari ini, diadakan razia di dalam kelas, mengenai benda tajam, dan otomatis melihat anak-anak yang goresan lagi, jangan sampai dalam kurun waktu seminggu ini, ke depannya berlanjut lagi. Pihak sekolah juga telah memanggil para wali murid agar berupaya menasihati anak-anaknya sehingga kejadian ini tidak terulang lagi. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Pemirsa, 52 pelajar di Bengkulu Utara Bengkulu nekat menyayat tangannya sendiri. Mereka melukai diri sendiri karena berbagai alasan, salah satunya karena tren di media sosial. Lalu apa yang mendasari para pelajar ini begitu mudah mengikuti media sosial tanpa berpikir panjang akan akibatnya? Puluhan siswa salah satu SMP di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu melakukan tindakan melukai diri sendiri. Entah apa yang membuat 52 pelajar ini kompak dalam hal menyakiti diri sendiri dengan menyayat lengan mereka. 52 siswa SMP, itu datanya betul per pagi hari ini, Bu Ainul? Ya, yang memang yang terjadi adalah anak kita 52 anak yang tergabung laki-laki dan perempuan. Oke. Punya persoalan dalam rumah, mungkin ada juga kena marah sensitif ya. Sensitif ini mungkin mereka larikan ke bentuk perilaku, mereka melihat di media sosial trennya anak-anak seperti ini. Kalau memang mereka kecewa, mungkin mereka punya perasaan yang sama dengan teman-teman yang lain. Jadi mereka mempunyai suatu perasaan yang sama, terus juga mereka menggoreskan tangannya itu dilukai sedikit gitu. Dan hal ini beberapa tahun yang lalu di daerah lain juga pernah terjadi hal seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi dalam sisi psikologis? Maladaptif itu berarti perilaku yang tidak adaptif ya. Kita bisa melihat itu dari dua faktor. Satu, faktor risiko, faktor yang memungkinkan munculnya perilaku maladaptif itu. Maladaptif artinya mengganggu fungsi keseharian, dan faktor protektif. Nah, masing-masing faktor baik risiko ataupun protektif ini kita bisa melihat dari aspek internal, eksternal, dan juga situasional ya. Misalnya apa? Faktor-faktor risiko dari faktor internal. Apakah anak-anak tersebut punya isu kesehatan mental tertentu, lalu bagaimana coping stresnya, bagaimana tingkat kecerdasannya, bagaimana cara dia problem solving, itu faktor-faktor internal dari individu. Faktor eksternal misalnya pola asuh, kemudian pola pengajaran pendidikan di sekolah, kemudian pola pertemanan ya. Faktor situasional misalnya putus pacar ya, atau mungkin lagi mengalami satu konflik dengan keluarga tertentu.
faktor-faktor ini yang kalau ini sumbunya bertemu satu sama lain bisa memunculkan yang namanya faktor resiko ini menjadi lebih besar begitu. Nah, perilaku yang tadi dijelaskan itu termasuk dalam perilaku self harming ya, menyakiti diri sendiri. Tidak terjadi di saat yang bersamaan, tapi kenapa ini seolah jadi kayak menjadi tren ya? Kita melihat kalau ini kan terjadinya di anak SMP ya. Memang berdasarkan penelitian juga bahwa perilaku self harming itu biasanya muncul di early teens, jadi early teens, di usia SMP misalnya, usia belasan, begitu ya. Di mana remaja ini sedang mengalami yang namanya identity confusion, jadi bingung atas identitasnya, sehingga di masa-masa ini rentan sekali orang untuk melakukan trial and error, uji coba dan gagal. Apa yang dilakukan oleh teman-teman sekeliling, it feels right gitu, rasanya itu adalah benar, dan ketika tidak melakukan itu bisa mengalami perasaan terancam atas penerimaan sosial. Begitu, itu isu yang khusus pada remaja. Lantas bagaimana bentuk pengawasan yang baik dalam media sosial bagi anak di bawah umur? Tim TV One mengabarkan.